Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah general reading untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk bulan April 2022. Kali ini saya akan melakukan Celtic Cross. Dan untuk reading yang lebih menyeluruh, mungkin teman-teman bisa lihat Moon, Rising, atau Venus kalian, atau placement lain yang signifikan di natal chart kalian ya. Sebentar. Gemini. Oke. Oke, kondisi kalian saat ini adalah Page of Wands. Di sini saya melihatnya Page of Wands adalah kalian lagi memasuki suatu zona yang baru, memulai sesuatu yang baru ya kan. Bisa juga memulai ekspresi kreatif diri kalian yang baru gitu. Misalnya kalian selama ini punya ide apa gitu ya, kalian menunda-nunda, akhirnya kalian melakukan itu. Sepertinya itu diwakili oleh Page of Wands ini. Lalu menjadi tantangan kalian adalah Eight of Wands. Eight of Wands itu bicara tentang komunikasi, bicara energi yang bergerak cepat gitu ya, bicara juga tentang berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat gitu ya. Mungkin satu hal lagi, Eight of Wands itu bicara adalah, ini cocok dengan Page of Wands tadi ya, kayak selama ini jika kamu berpikir untuk melakukan sesuatu tapi kamu gak lakukan, kayak kamu tunda-tunda, entah alasannya apa gitu ya, mungkin alasannya sebenarnya karena takut dikritik orang, takut jelek, atau takut apa gitu ya, akhirnya gak kalian kerjain gitu ya. Kalau Eight of Wands muncul, itu tandanya kalian harus mulai aja dulu, nanti semesta yang akan buka jalan selanjutnya gimana gitu ya. Ini juga berhubungan dengan travel gitu ya, perjalanan. Bisa juga perjalanan atau travel itu nggak harus artinya yang literal gitu ya, bisa juga artinya metafor gitu. Maksudnya perjalanan hidup, kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, satu chapter ke chapter lain gitu ya. Itu arti Eight of Wands gitu ya. Mungkin kamu perlu berpindah nih karena udah memulai chapter baru. Itu jadi tantangan kamu gitu ya, gimana kamu beradaptasi. Atau bisa juga kamu harus berpikir cepat, bertindak cepat, sehingga kesempatan itu gak akan lewat nih. Kamu akan menemukan momen kamu gitu ya, ketika kamu bertindak tepat, berpikir tepat gitu, pas ada kesempatan, pas kamu ada di situ untuk menyambutnya dengan kesiapan kamu ya gitu. Ini bicara tentang Eight of Wands. Fokus kamu saat ini ada Three of Swords. Mungkin kamu lagi berfokus gini, saya melihatnya ada yang lagi memulihkan hatinya gitu ya, hatinya sedih, kecewa, patah hati. Sebagian mungkin karena hubungan romantisnya berakhir, karena di sini ada Page of Wands tadi saya bilang, memulai sesuatu yang baru gitu. Fokus kamu sekarang lagi berusaha memulihkan diri kamu dulu, berusaha keluar dari sedihnya, patah hati gitu ya. Di sini didukung nih sama Ten of Swords gitu ya. Ini yang menjadi kekuatan kamu, Ten of Swords. Ten of Swords itu gini, kayak beban kamu udah terlalu berat gitu ya, udah terlalu sakit. Mungkin kamu dan hubungan romantis kamu sebelumnya itu kayak udah sama-sama saling menyakiti, jadi akhirnya hubungannya itu berakhir gitu ya. Bisa juga, atau ini gak ada hubungannya sama hubungan romantis, bisa kondisi hidup secara general gitu, kayak udah mentok gitu ya.
Justru itu, Ten of Swords itu saya mengartikannya begini. Ten of Swords itu mentoknya udah mentok di bawah, tinggal kamu mantul naik ke atas ya. Ini kamu harus ingat, saya mengartikan Ten of Swords selain beban berat, arti lainnya buat saya adalah kamu udah mentok di bawah, waktunya kamu mantul. Cuman bicara waktu, kamu mantul, keadaannya berbalik untuk sesuatu yang lebih menyenangkan buat hati kamu gitu ya. Ini ada hubungannya, ya seperti yang saya bilang tadi, ini ada hubungannya dengan hubungan romantis kamu. Saya juga melihat ada kemungkinannya orang dari masa lalu nih mau datang kembali ya, gitu. Karena di sini ada Knight of Cups sama The Lovers. Tapi bisa juga ini adalah orang yang baru gitu ya, yang akan kamu temukan nanti seiring kamu berjalan memasuki perjalanan kamu ini yang tadi Page of Wands, memulai sesuatu yang baru ini dalam hidup kamu, yang kamu akan nemuin orang yang baru, soulmate kamu. Twin flame mungkin, apapun itu, kamu akan ketemu di depannya setelah kamu mulai sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Di sini adalah Seven of Wands untuk emosi kamu. Mungkin kamu berada dalam situasi atau dalam hubungan kamu yang tadi ini yang bikin kamu sedih gitu ya. Kamu kayak harus terus-terusan berantem gitu ya, konflik mulu, gak kelar-kelar, berantem mulu, ego mulu, dua-duanya gitu, kayak akhirnya capek kan, jadi ketemu Ten of Swords. Atau bisa juga nggak ada hubungannya sama hubungan romantis, bisa juga dalam keluarga gitu ya, atau pekerjaan dimana kayak konflik dengan anggota keluarga atau atau rekan kerja gitu, kayak kamu harus mempertahankan pendapat kamu, atau kamu kayak berantem mungkin sama anggota keluarga, atau ada rekan kerja yang batu banget gitu ya kan, jadi kayak harus menahan emosi atau adu argumen seperti itu. Ini saya melihatnya Seven of Wands. Lalu kondisi lingkungan kamu adalah Page of Swords gitu ya. Kamu diminta untuk melihat situasi sebelum kamu bertindak gitu ya. Mungkin ada hubungannya dengan tadi nih rekan kerja atau anggota keluarga. Jangan sampai kamu menjadi impulsif gitu ya, kayak mengatakan atau melakukan sesuatu yang bikin konflik tambah panas, atau mengatakan melakukan sesuatu yang kamu sesalin nantinya. Jadi kamu kayak harus tahan emosi, tarik nafas gitu ya. Iya boleh kesel, tapi perhatikan perkataan kamu dan perbuatan kamu setelah itu, efeknya seperti apa kalau kamu misalnya impulsif gitu ya, jadi ngomong sembarangan, jadi melakukan suatu hal yang mungkin efeknya nggak bagus gitu ya untuk jangka panjangnya gitu. Karena di sini ada Four of Pentacles gitu ya. Kalau ngelihat dinamika di sini nih, kayak sebaiknya Four of Pentacles ini bicara tentang kamu nyimpan energi kamu lihat dulu situasinya secara keseluruhan gitu ya. Karena di sini saya lihat ada konflik, ada hati yang lelah, ada hati yang sedih gitu ya. Kadang ketika kondisi hati lagi nggak baik nih, kita kemampuan berpikir jernihnya juga berkurang gitu, atau bahkan hilang gitu ya. Jadi simpan tenaga kamu, simpan energi kamu. Atau sebagian juga ini bicara faktor finansial gitu ya. Kamu perhatikan pengeluaran kamu, cara kamu menggunakan uang, bersikap bijak. Jangan gara-gara kamu impulsif gitu ya, kayak gue sedih, gue mau menghibur diri gue, kayak gue mau belanja, gue mau makan ini itu gitu ya, gue lagi patah hati gitu. Tapi ntar udah akhir bulan gitu, kamu nyesel, ya ampun makan Indomie lagi, makan promah lagi gitu ya. Ini
kalau Four of Pentacles muncul tuh kayak gitu, kamu harus mindful atas apa yang kamu lakukan, atas pengeluaran kamu. Bisa juga kalau kamu yang lagi mempertimbangkan untuk investasi gitu ya, kamu riset yang benar gitu ya, jangan sampai kemakan investasi bodong. Terus kalau kamu mau investasi, pastikan tuh lembaganya atau penyedia layanannya itu yang bener udah kredibel gitu, udah terdaftar gitu OJK atau lembaga-lembaga yang mengurusi masalah investasi gitu ya. Nih, Four of Pentacles. Terus outputnya adalah the Fool. Kayak nih, saya akan lihat outputnya ke depannya seperti apa. The Fool, kamu mulai melangkah, memulai sesuatu yang baru, cerita yang baru. Tapi lihat nih, dia kayak, kalau saya ngeliat The Fool di deck yang ini ya, kayak Two of Pentacles gitu, kayak lagi juggling, kayak berusaha menyeimbangkan. Mungkin ini ada pesannya buat kamu ya. Ingat gitu, memulai sesuatu yang baru bukan berarti kamu jadi ceroboh gitu, jadi impulsif. Kadang main mulai-mulai aja tapi nggak ditimbang resikonya, nggak ditimbang-timbang ke depannya kayak gimana gitu. Oke, boleh aja kita mulai sesuatu yang baru, tapi ingat konsekuensi, diperhitungkan gitu ya segala kemungkinan-kemungkinannya. Atau bisa juga gini, kadang ini nggak buat semuanya, tapi sebagian dari kamu mungkin kamu terlalu overthinking gitu ya, jadinya kamu takut, jadinya kamu nggak pernah atau nggak berani untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Jadi kayak hidup kamu kurang berwarna karena banyak takutnya, karena banyak overthinkingnya, karena mikirin orang-orang lain di sekitar kamu nanti komenin kamu apa. Ini pesannya spesifik untuk sebagian dari kamu yang perlu dengar ini ya. Ada sebagian dari kamu yang perlu dengar ini. Kurang-kurangin overthinkingnya. Kayak apa ya, gini, orang tuh udah sibuk sama hidupnya masing-masing, udah biarin aja. Kalau kamu mau ngapain selama hati kamu seneng dan itu gak ngerugin orang lain, kamu mulai aja gitu ya. Oke, segitu aja readingnya kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.